warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19000002021. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Mbak Tanti. Halo, nama saya Tanti Maulia Indriani dengan NIM 19000002017. Nah, teman-teman, tujuan kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas pembuatan video pendek dengan tema manajemen kepemimpinan. Nah, manajemen kepemimpinan ini adalah salah satu dari ruang lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini adalah salah satu mata kuliah yang sedang kami tempuh di semester 4. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen kami tercinta yaitu Bapak Ian Sofyan, SPD MA. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan ini memiliki dua kata. Kata yang pertama adalah manajemen, kata yang kedua adalah kepemimpinan, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna dan artinya. Manajemen ini memiliki arti yaitu mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan. Sedangkan kepemimpinan ini memiliki arti adalah usaha seorang pemimpin untuk mengkoordinasi, kemudian memberi motivasi dan mempengaruhi suatu organisasi atau satu lembaga guna mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kepemimpinan ini berkaitan dengan seni, kemampuan mempengaruhi suatu organisasi atau lembaga untuk bertindak. Sedangkan manajemen ini memiliki arti sedangkan manajemen ini merupakan seni dan ilmu untuk mengatur orang agar mau bertindak. Lalu apa itu manajemen kepemimpinan? Nah, manajemen kepemimpinan ini adalah proses kepemimpinan di mana bertujuan untuk mempengaruhi, memberi motivasi, dan mengkoordinasi suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah dirumuskan atau yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen kepemimpinan, di mana ruang lingkup manajemen kepemimpinan ini membahas mengenai tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Apa aja? Di poin pertama ada akuntabilitas atau bertanggung jawab, di mana seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, kemudian juga mengadakan evaluasi untuk mencapai tujuan di awal. Kemudian di poin kedua ada menyeimbangkan pencapaian dan prioritas. Sebagai seorang pemimpin harus mampu menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas terlebih dahulu, mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Poin ketiga ada manajer, yaitu seorang mediator atau penengah ketika terjadi suatu konflik dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga. Poin berikutnya ada politis dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi serta juga harus dapat mewakili organisasi atau lembaganya. Di poin berikutnya ada analitis dan konseptual. Poin berikutnya ada mengidentifikasi masalah secara akurat. Nah, di poin berikutnya ada peran hubung antar perorangan, di mana dalam hal ini berfungsi sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, dan mentor konsultasi. Poin berikutnya ada fungsi peran informal sebagai monitor, kemudian penyebar informasi dan juru bicara. Nah, di poin berikutnya
ada peran pembuat keputusan yang berfungsi sebagai pengusaha, kemudian penanganan gangguan sumber alokasi dan negosiator. Nah, poin di terakhir ada supervisor. Nah, di bagian ini saya akan mulai menjelaskan tentang mekanisme manajemen kepemimpinan itu dilakukan. Nah, teman-teman, manajemen kepemimpinan itu dapat dilakukan ketika memiliki beberapa faktor sebagai berikut. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor visi dan misi. Nah, ketika seseorang itu menjadi pemimpin, maka dia itu harus memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, selanjutnya itu visi dan misi itu dapat diwujudkan ketika si pemimpin itu melakukannya secara efektif. Selanjutnya ada kepribadian yang jujur. Nah, maksudnya di sini adalah kepribadian dari si pemimpinnya itu. Seorang yang menjadi pemimpin itu memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu diantaranya yang seperti apa sih? Nah, itu ada yang memiliki sikap yang jujur, sikap yang adil. Nah, juga ada dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan sikap-sikap baik lainnya, serta memiliki attitude yang baik. Tuh. Selanjutnya ada faktor dari melihat skill dan potensi. Nah, di sini dilihat dari si pemimpin ini juga selain harus memahami dirinya sendiri atau memfokuskan pada diri sendiri, jadi si pemimpin juga harus mengetahui atau melihat dari skill-skill yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, selanjutnya ada mengambil keputusan. Nah, di sini pemimpin itu harus mengambil keputusan yang tepat, mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, ketika mengambil kesimpulan dan memutuskan suatu kesimpulan itu, maka di sini seorang pemimpin itu harus memiliki atau menguasai manajemen kepemimpinannya gitu. Jadi di sini manajemen kepemimpinannya saat mengambil keputusan itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada mengamati segala kegiatan. Nah, di sini maksudnya mengamati segala kegiatan itu pemimpin itu harus peka, harus paham dengan kondisi sekitar gitu. Ketika si pemimpin ini ingin menjalankan suatu rencana atau ingin mewujudkan suatu visi dan misi yang mereka rencanakan itu, maka si pemimpin ini harus paham bagaimana sih tata tertibnya, bagaimana sih rencananya, dan gitu, dan bagaimana sih mengambil keputusannya itu gitu. Jadi di situ si pemimpin itu harus paham kondisi dan situasi gitu, melihat keadaan. Nah, selanjutnya itu ada mengevaluasi. Nah, di sini teman-teman sangat penting ya kita untuk mengevaluasi. Teman-teman sendiri tahu bahwa fungsi dari evaluasi itu sangat penting. Mungkin cara penyampaiannya itu berbeda, namun pada maknanya, pada intinya itu memiliki arti yang sama. Mengevaluasi itu sangat penting untuk mengetahui seberapa besar rencana kita dapat berhasil, seberapa besar rencana kita itu gagal, atau faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari jalannya rencana yang telah kita lakukan tadi itu. Jadi ketika kita sudah memiliki evaluasi, kita sudah tahu mana yang harus dihindari, mana yang harus dilaksanakan, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada di poin pada hubungan antara manajemen kepemimpinan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, manajemen kepemimpinan pada anak usia dini itu merupakan suatu usaha untuk mengelola proses pendidikan anak usia dini agar tersamai tujuan pada PAUD itu sendiri, yaitu untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak dan membantu tumbuh kembang anak. Nah, di sini guru itu menjadi pemimpin guna untuk memotivasi belajar anak, mengkoordinasi bagaimana cara belajar dan bermain anak, dan juga mempengaruhi anak didik agar
mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan juga untuk membantu anak dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, sehingga dengan begitu guru juga akan dapat memenuhi kebutuhan anak dalam mencapai kesuksesan mereka dalam mengembangkan pengetahuan mereka. Nah, teman-teman, ternyata kita sudah sampai pada penghujung materi. Nah, di sini saya mewakili Mbak Tanti memohon maaf apabila terdapat penyampaian kami yang salah, tutur kata kami yang salah, maupun perbuatan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran yang memang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.